Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dumateng kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita semua bisa bertemu kembali dengan yaitu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengaji dengan ilmunya ulama, mengaji dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Mengaji pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Khilyatul Auliya juz 9, yaitu tentang Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa Sayyidul Fuqaha'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i adalah pemimpin ulama-ulama fikih. Dia adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wal imamul kamilu al-alimu dusyarafi al-munifu wal khuluq al-dharifu as-saha wal karamu wa huwa adiya'u fi dhulami al-muntashiru ilmuhu syarqan wa gharban al-muttabi'u lis-sunani wal asari wal muqtatibi bima istama'a lil muhajiruna wal ansar iqtabasa anil a'immati al-akhbar. Imam Syafi'i adalah imam yang sempurna, imam yang sangat alim, imam yang ahli, yang mempunyai kemuliaan dan derajat yang bagus, yang mempunyai budi pekerti yang indah, yang baik atau yang indah, dan orang yang dermawan, yang mulia. Dia adalah cahaya di dalam kegelapan. Dia adalah orang yang menyebarkan ilmu di jagat timur maupun jagat barat. Dia adalah orang yang yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang mengikuti sunnahnya para sahabat. Orang yang yaitu orang yang mengikuti dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang yaitu orang yang bisa mengambil yaitu ijma atau kesepakatan ulama muhajirin dan yaitu sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Ia termasuk orang yang mengambil dari imam-imam hadis. Qala asy-Syafi'i asraful ilmi al-amalu bihi. Imam Syafi'i berkata, syaraful ilmi al-amalu bihi. Mulianya ilmu adalah melaksanakan ilmu itu sendiri. Jadi apabila kita menjadi orang yang mulia, maka laksanakan ilmu yang kita punya. Sekecil atau sebesar apapun yang kita punya, maka kita bisa melaksanakan ilmu yang kita punya. Itu akan kita semua akan bisa menjadi mulia. Wa syaraful hasabi qurbatun min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mulianya hasab, mulianya hitungan amal kita apabila kita bisa dekat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala asy-Syafi'i ma nadartu fil muwatta fi muwatta'i malikin ila izdatu fahman wa ma kitabun ba'da kitabillahi ta'ala anfa'u min kitabi Malikin bin Anasin. Kitab Khilyatul Auliya Shahifah 79 juz 9. Artinya adalah Imam Syafi'i berkata, saya tidak melihat di dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik, kecuali saya hanya bisa memahami kitab Muwatta'nya Imam Malik. Dan tidak ada kitab setelah kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Al-Qur'an, yang lebih bermanfaat dari kitabnya Muwatta', ya, kitabnya Malik bin Anas, yaitu kitab Muwatta'nya sahabat Malik bin Anas. Ini disebutkan dalam kitab Khilyatul Auliya juz 9 Shahifah 79. Wa qala asy-Syafi'i idza jaa Malikun fa Malikun kanajmi. Imam Syafi'i berkata, maka apabila telah datang Imam Malik, maka Imam Malik adalah seperti bintang yang bercahaya. Imam Malik adalah orang yang menyinari jagat raya seperti bintang yang bercahaya. Wa sayyidul fuqaha'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yaquluhu al-Humaidi. Imam Humaidi berkata, pemimpin para fuqaha atau para ulama yang ahli fikih adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Qala Syafi'i idza wajadtum sunatan li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fattabi'uha wala taltafitu ila qaulin wahidin.
Imam Syafi'i berkata, apabila kamu semua menemukan sunnah dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jangan berpaling kepada suatu ucapan yang satu, maka berpalinglah kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala asy-Syafi'i al-aslu al-Qur'an wa sunnatu au qiyasun alaihima wal ijma'u aksaru minal hadisi. Shahifah 116, Kitab Khilyah juz 9, Shahifah 116. Imam Syafi'i berkata, hukum asal adalah yang ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga hukum qiyas dan juga hukum ijma. Hukum ijma adalah hukum yang kesepakatan para ulama, yang ijma merupakan kebanyakan lebih banyak daripada hadis. Maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa sumber hukum itu ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, yaitu Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas. Bahkan ijma ini lebih banyak dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Syafi'i, qala Syafi'i man qala al-Qur'anu makhluqun fahuwa kafirun. Al-bid'atu bid'atani, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Fama wafaqa as-sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafa as-sunnata fahuwa madmumun. Waqtajja bi qauli Umar bin Khattab fi qiyami ramadana ni'matil bid'atu hiya. Shahifah 121 juz 9. Artinya adalah Imam Syafi'i berkata, siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka termasuk orang yang kafir. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i di Shahifah 120, Kitab Khilyatul Awliya juz 9. Siapa yang mengatakan Al-Quran bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka ia termasuk orang yang kafir. Kemudian Imam Syafi'i berkata, bid'ah itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah bid'ah yang terpuji, yang kedua adalah bid'ah yang tercela. Maka barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka termasuk dia adalah orang yang terpuji. Dan apabila kita semua itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semua termasuk. Maka seseorang yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang itu adalah orang yang tercela. Dan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa menjadi hujjah atau menjadi dalil di dalam pelaksanaan, yaitu melaksanakan sholat taraweh, yaitu 20 rakaat yang dimulai pada masa Umar bin Khattab, itu bisa menjadi dalil. Dan itu adalah bid'ah yang bagus, bid'ah yang paling bagus, yaitu bid'ah yang dilakukan, sunnah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat secara berjamaah. Qala Syafi'iyyu afdhalun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Imam Syafi'i berkata bahwasanya manusia yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah adalah Abu Bakar, kemudian disusul dengan Umar, kemudian disusul dengan Utsman, kemudian disusul dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Al-imanu qaulun wa amalun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiati. Summa tala asy-Syafi'u hadil ayata wa yazdadul ladina amanu imanan. Surat Al-Mudatsir ayat 31. Surat Al-Mudatsir ayat 31. Menurut Imam Syafi'i, iman adalah ucapan dan amal. Apabila seorang mengucapkan dan mengamalkan, maka itu artinya adalah imannya adalah bertambah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman seseorang akan bisa menjadi berkurang apabila ia melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian Imam Syafi'i membacakan wa yazdadul ladina amanu imanan pada surat Al-Mudatsir. Wa qala Syafi'i talabul ilmi afdalu min sholatin nafilati wa khidmatul alimi afalahu ma bi ta'amukil ilmi wa izin nafsi.
Imam Syafi'i berkata, mencari ilmu adalah lebih utama dari sholat sunat. Mencari ilmu adalah lebih utama dari sholat sunat. Syahifah 127. Kemudian berkhidmah atau melayani orang yang alim adalah sesuatu yang bisa menjadikan kebahagiaan dengan ilmu yang lebih dalam. Apabila kita semua bisa berkhidmah melayani orang alim, maka kita semua adalah orang yang bisa berbahagia dengan, yaitu kita semua mendapatkan ilmunya yang lebih dalam dari orang yang alim. Wa izin nafsi, dan hati kita menjadi hati yang mulia. Hati diri kita menjadi diri yang mulia, diri yang tinggi, diri yang mulia, karena kita semua termasuk orang yang bisa khidmah melayani orang yang alim. Idza sabatal aslu fil qalbi akhbaran nasu anil furu'i. Qala Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, apabila di dalam hati kita telah tertancap, yaitu sesuatu, apabila sesuatu telah tertancap di dalam hati kita, yaitu suatu pokok atau suatu hukum asal telah tertancap pada hati kita, maka pada lisan kita akan bisa melaksanakan apa yang menjadi hati kita. Maka lisan kita adalah bagian dari furu atau dari cabang, di mana lisan adalah cermin daripada hati. Maka apabila hati kita tertancap dalam hati kita, maka menurut Imam Syafi'i adalah lisan kita akan juga menjadi mengikuti apa yang ada dalam hati kita. Qala Syafi'i miraran kasiratan laisal ilmu ma khuwido al ilmu ma nafa'a. Imam Syafi'i mengatakan berkali-kali dengan perkataan yang banyak, yang dinamakan ilmu bukanlah sesuatu yang berhasil dihafalkan. Yang dinamakan ilmu, hakikat ilmu adalah bukanlah sesuatu yang dihafalkan, tetapi hakikat ilmu adalah sesuatu yang bisa bermanfaat untuk dirinya. Apabila kita mempunyai ilmu, maka manfaatkan terus menerus, langgengkan, istiqomahkan untuk bisa dikerjakan secara terus menerus, karena itu adalah yang namanya ilmu hakikat, ilmu yang bermanfaat menurut Imam Syafi'i seperti itu. Apabila kita mempunyai ilmu satu demi satu yang kita dengar, yang kita pelajari dari guru, dari orang lain, dari siapa saja, dan itu kita laksanakan, kita langgengkan, kita istiqomahkan, itulah hakikat ilmu yang bisa bermanfaat. Maka dengan demikian para pemirsa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar kitab yaitu salah satu kitabnya Imam Syafi'i, yaitu kitab bisa menjadi cahaya untuk kehidupan kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dengan mengenal Imam Syafi'i, kepribadiannya Imam Syafi'i, maka kita bisa salah satu sunnah yang ada pada kitab Khilyatul Auliya juz 9 ini, mengenal Imam Syafi'i, kita bisa mencontoh, bercermin, meneladani Imam Syafi'i. Anak-anak kita supaya diarahkan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang alim, anak-anak yang amil, anak-anak yang berbudi pekerti, anak-anak yang memahami ilmu agama, ilmu fikih, anak-anak yang bisa memperdalam ilmu agama, sehingga termasuk orang-orang yang menjadi penerusnya ulama, menjadi orang-orang yang menjadi cahaya umat, menjadi orang-orang yang menjadi petunjuk masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.